Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Saudaraku, akhir-akhir ini pendidikan anak itu kurang begitu diperhatikan oleh sebagian besar orang tua. Orang tua menganggap ketika seorang anak sudah diserahkan kepada pihak sekolah, maka lepas pendidikan itu. Sebenarnya pendidikan itu bukan hanya ada di sekolah. Pendidikan itu juga harus kita tanamkan mulai anak-anak dari bangun tidur di rumah, mulai pagi, siang, malam. Mungkin pendidikan itu sebagian orang tua itu lepas tangan ya. Jadi menyerahkan sepenuhnya kepada guru ataupun ustadz yang mengajar di sekolah, ataupun menyerahkan kepada ustadz yang ada tempat ngajinya. Padahal pendidikan bagi seorang anak itu tidak 100% bisa didapatkan di bangku sekolah ataupun di bangku tempat mereka mengaji. Marilah kita coba anak kita itu bukan hanya kita serahkan saja kepada pihak sekolah. Coba anak kita didik di rumah, kita ajari bagaimana cara sopan santun, tindak tanduk, bagaimana cara adab kepada orang tua, adab kepada orang yang lebih tua, adab kepada orang yang lebih muda, dan juga adab kepada sesamanya. Jadi untuk pertama kali orang tua itu adalah suri tauladan bagi seorang anak. Pendidikan pertama itu dari orang tua. Cara mendidik anak pertama kali yaitu bagaimana kita bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi anak. Kita contohkan bagaimana cara kita bersikap kepada orang tua ataupun kepada orang yang lebih tua, ataupun kita bersikap kepada orang yang lebih muda. Nah, sikap yang pertama itu kita lihat dari penggunaan bahasa dan intonasi bahasa yang kita gunakan. Contoh, misalnya ketika kita berbahasa dengan orang yang lebih tua, kebetulan kita sebagai orang Jawa ya, kita harus bisa menggunakan bahasa Jawa yang halus. Kalau bisa ya kromo halus. Nah itu. Nah misalnya pendidikan ini apakah khusus orang Jawa? Tidak. Banyak juga orang Jawa yang kebetulan tinggal di Jawa ya, khususnya di Kota Malang. Itu anaknya bisa berbahasa Jawa halus, meskipun tidak semua kosakata bisa dikuasainya. Jadi kenapa saya pilih bahasa Jawa yang halus? Bahasa Jawa yang halus itu bisa menjadi cermin dari karakter ataupun akhlak dari seseorang. Misalnya ya, kalau tidak bisa kita berbahasa Jawa dengan halus dengan banyak kosakata yang kita kuasai, kita ambil beberapa kosakata saja dan dengan intonasi yang rendah. Contohnya nggih. Nggih artinya ya. Kemudian bisa juga boten. Boten artinya tidak. Kemudian juga bisa misalnya ditawarin apa makan atau sesuatu, sampun, matur suwun dan sebagainya. Dan coba kita bahasa-bahasa sederhana itu saja yang kita terapkan kepada anak. Kalau memang penguasaan kromo halus kita sendiri juga masih belum mencukupi ya, tapi tetap empat kosakata tadi saja sudah cukup insya Allah, tapi dengan intonasi yang rendah. Misalnya adik sampun maem, sampun. Nah seperti itu. Terus yang kedua, apabila kita menanamkan bahasa Jawa halus kepada seorang anak, jangan kita memaksa anak saja yang untuk berbahasa Jawa halus, tapi kita ketika berbicara dengan anak juga memakai bahasa Jawa yang halus, supaya mereka bukan hanya menerima perintah saja, tapi juga melihat contoh konkret dari orang tuanya tersebut.
Itu yang pertama ya, tentang masalah pilihan bahasa. Yang kedua, usahakan ketika anak masuk ke rumah ataupun keluar ke rumah itu bisa qul salam namanya, mengucapkan salam. Kalau dalam Islam itu assalamualaikum dan sebagainya. Mungkin kalau penganut agama lain bisa menggunakan ya assalamualaikum itu permisi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, untuk membentuk karakter ataupun akhlak dari seorang anak, kita harus bisa membiasakan anak ketika mau pergi keluar rumah ataupun barusan datang dari luar masuk ke dalam rumah itu salim kepada orang tua ataupun kepada anggota keluarga yang lainnya, misalnya kepada kakak atau adik dan sebagainya. Kebiasaan salim ini bisa memupuk rasa tawadhu ya, misal tawadhu kepada orang tua ataupun kepada orang yang lebih tua seperti kakaknya. Ataupun nanti misalnya dalam rumah itu ada kakek, mungkin ada paman atau bibi dan sebagainya. Sebelum kita keluar rumah, kita usahakan untuk salim kepada beliau-beliau tersebut sebagai wujud tawadhu dan pembiasaan seorang anak. Kegiatan salim ini apabila si anak itu lupa tidak salim kepada kita, kita ingatkan, loh Nduk, kok mboten salim? Ayo salim riyen. Nah, salim seperti itu. Kita harus sering mengingatkan, jangan sungkan-sungkan atau jangan sampai lupa ya. Misalnya anak mau keluar rumah itu diusahakan untuk tetap salim. Misalnya mereka lupa, tetap harus kita ingatkan dan kita biasakan setiap hari. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang keempat, pembiasaan yang keempat yaitu jangan lupa membiasakan kepada anak itu untuk mengucapkan izin apabila mau mengambil sesuatu, misalnya ya mau pinjam barang punya orang tua, misalnya ya saya pinjam HP-nya ya, seperti itu. Kemudian mungkin pada ibunya, Bu, saya mau pinjam sajadah untuk sholat dan sebagainya. Jadi tidak asal ngambil, tidak langsung seenaknya sendiri. Kita biasakan untuk memohon izin untuk mengambil sesuatu ataupun pinjam sesuatu milik orang lain, meskipun itu milik orang tua sendiri, keluarga sendiri, saudara sendiri dan sebagainya. Dan selanjutnya yang kelima, kita juga harus membiasakan anak ketika akan meminta tolong. Misalnya ya, waktu itu si anak sedang makan, nah kemudian minta tolong diambilkan air putih misalnya. Jadi redaksi katanya, tolong Bu, saya ambilkan air putih. Nah, seperti itu. Jadi tidak semena-mena langsung, Bu, air putihnya mana? Nggak boleh seperti itu ya. Itu. Kemudian selanjutnya, selain minta tolong, pengucapan terima kasih. Ketika sudah ditolong, kita juga harus membiasakan anak untuk mengucapkan terima kasih sebagai wujud terima kasih kepada orang yang telah memberikan pertolongan. Misalnya si anak habis diambilkan air putih tadi, ini air putihnya, terima kasih Bu. Nah, pembiasaan terima kasih ini dan juga pembiasaan minta tolong itu sudah mulai pupus di antara anak-anak kita semuanya ya. Jadi ketika mereka berhadapan dengan orang lain, enak itu dengan semena-mena mereka itu sepertinya. Tolong jukun aku loh ke temennya misalnya. Terus nggak ada tawaduk tindak tanduk yang istilahnya itu kurang bagus itu ya. Tolong jukun aku, seperti itu. Intonasinya juga kurang bagus juga. Nah, seperti itu. Kemudian untuk terima kasih juga anak sekarang sudah mulai pudar juga rasa terima kasih ketika diberikan sesuatu oleh orang lain, entah itu berupa pertolongan ataupun uang ataupun dan sebagainya. Anak-anak masih masih malu atau gimana ya, pengucapan terima kasih itu masih sangat kurang diterapkan. Kemudian bukan hanya anak ya, ketika mereka tumbuh besar menjadi seorang pemuda, pemudi dan sebagainya, atau mungkin sudah menjadi orang tua nanti kemudian kelak. Nah, saya lihat di sekitaran gini sudah banyak juga orang yang ketika
sudah ditolong orang, tapi pengucapan terima kasih itu sudah mulai hilang. Oleh karena itu, pemupukan rasa terima kasih dan juga minta tolong ini kalau bisa kita tumbuhkan mulai sejak kecil, sejak seperti sekarang ini. Apabila mereka lupa, jangan sungkan-sungkan kita untuk mengingatkannya. Dan mungkin itu pendidikan akhlak yang bisa kita terapkan di rumah, dan insya Allah nanti juga bisa diterapkan di sekolah dan dimanapun mereka berada. Insya Allah mulai tahap 1 sampai tahap 6 tadi, apabila kita melakukan dengan istiqomah, dengan kesabaran, dengan diiringi dengan doa dari orang tua yang kita kirimkan kepada anak setiap kita sehabis sholat 5 waktu. Jangan lupa ya, kirim Fatihah kepada anak-anak kita, dan juga kita doakan agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.